Pak Susanto SPD selaku bawahan dari Bapak. Pada pagi hari ini saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai terkait dengan tugas dari pelaksanaan latsar saya terkait dengan pelaksanaan nilai-nilai dasar ASN di lingkungan kerja teman. Sebelum saya memulai untuk pertanyaannya, mohon kiranya Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Susanto. Ini saya nama Siswanto SPDN, Kepala SMP Negeri 2 Wirasari Kabupaten Grobogan. Memenuhi dari permohonan panjenengan, saya siap untuk memberikan jawaban penjelasan sesuai dengan kondisi yang ada di sini dan sesuai dengan kemampuan saya. Begitu Pak Susanto. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, sebagai pejabat publik nih, bagaimana penerapan nilai akuntabilitas di lingkungan kerja yang Bapak pimpin saat ini? Ya, saya sebagai kepala sekolah tentunya bisa disebut sebagai pejabat publik, tentu mempunyai tugas dan tanggung jawab. Salah satunya adalah untuk menerapkan nilai akuntabilitas. Jadi nilai akuntabilitas ini lebih cenderung pada nilai pertanggungjawaban. Jadi langkah-langkah yang saya ambil untuk di SMP Negeri 2 Wirasari ini, yang pertama tentu saya harus memahamkan terlebih dahulu kepada para ASN, utamanya ya, baik itu dari guru dan pendidik. Saya selalu memberikan pengawasan, memberikan monitoring, evaluasi dan supervisi agar yang mereka lakukan para ASN itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya di dalam memberikan pengetatan akuntabilitas para ASN itu, saya juga menerapkan untuk Bapak Ibu yang ada pelanggaran apapun bentuknya. Tentu langkah pertama saya adalah memberikan teguran lisan. Apabila itu sudah membaik, tentunya saya berterima kasih. Apabila masih diteruskan, tentu saya ambil langkah-langkah berikutnya berupa teguran tertulis dan koordinasi dengan atasan. Itu. Kemudian yang Bapak Ibu yang memiliki prestasi atau keunggulan, tentu saya akan mengapresiasi dengan memberikan reinforcement atau penguatan, baik itu mungkin secara lisan saya berikan untuk memperkuat. Kemudian pada periode secara periodik akan saya berikan berupa hadiah. Itu jawaban saya Pak Susanto. Terima kasih Bapak atas jawaban dari penerapan nilai akuntabilitas yang sudah dilaksanakan di SMP ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua Pak, terkait dengan nilai nasionalisme. Nah, nilai nasionalisme yang telah diterapkan di SMP ini contohnya sudah seperti apa? Ya. Nilai nasionalisme terlebih cenderung yaitu kesetiaan dan loyalitas terhadap pemerintah dan negara. Itu yang sudah kita lakukan, yaitu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, kecuali kalau di masa pandemi itu tidak kita laksanakan. Selama masa pandemi COVID-19 ini, sebagai kesetiaan kita terhadap negara dan pemerintah, ketika ada acara peringatan itu yang ada acara upacara dan diwajibkan untuk mengikutinya secara virtual, siap pelaksanaan upacara virtual dan sudah kita laksanakan beberapa kali, terkait misalnya upacara hari pendidikan nasional, kemudian hari lahir Pancasila dan sebagainya. Berikutnya yaitu tentunya untuk nasionalisme kita sebagai ASN wajib melaksanakan setiap kebijakan dari pemerintah dan negara. Kemudian juga melaksanakan kedisiplinan. Disiplin di instansi ini wajib memasang bendera merah putih, jadi sesuai ketentuan ini. Itu Pak Susanto. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya saja, Ya. untuk terkait dengan etika publik nih Pak. Ya. Etika publik untuk contohnya apa saja yang sudah bisa dilaksanakan dalam pelayanan publik di SMP ini? Iya, etika publik apa yang kita lakukan di sekolah ini, yang pertama kita harus tetap memberikan contoh
tentang hal kedisiplinan dan tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu guru disiplin di dalam berpakaian, disiplin dalam waktu dan sebagainya sesuai dengan kondisi. Di saat tidak pandemi tentunya kita melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas. Kalau di saat pandemi ini disiplin tersebut tetap, kalau berpakaian tetap kita masuk sesuai dengan aturan. Ada WFH dan WFO, kemudian yang WFO wajib di sekolah, yang WFH itu wajib melaksanakan, semuanya wajib melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini ya berikutnya yaitu sebagai contoh pada masyarakat kita melaksanakan PJJ dan melaksanakan protokol kesehatan yang kita laksanakan di sekolah, sekaligus memasang banner untuk pembelajaran bagi anak didik terutama dan bagi masyarakat pada umumnya supaya mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Kita tetap melaksanakan program yang sudah dilaksanakan pemerintah, salah satunya itu program untuk memenuhi protokol kesehatan. Baik, ya. Banyak sekali ATKBP yang telah diterapkan ya Bapak ya. Kemudian terkait dengan komitmen mutu nih Bapak. Ya. Nah, agar ASN di SMP ini selalu mengedepankan mutu terbaik. Nah, kira-kira contohnya apa ini? Ya. Untuk peningkatan mutu dari ASN ini, jadi ASN ini tentunya bekerja berlandaskan dengan tupoksi, yang tupoksi tersebut merupakan breakdown dari peraturan dari pemerintah. Untuk meningkatkan mutu, khusus untuk mutu guru dan ASN, tentunya kita selalu mengupdate dengan cara yang pertama, yaitu saya meminta untuk selalu meningkatkan pemahaman, pengetahuan tentang suatu konsep atau material dari media sosial yang ada, supaya kita tidak tertinggal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang. Yang berikutnya, sekolah membentuk tim-tim untuk menghadapi baik itu penilaian sekolah, penilaian kinerja guru dan sebagainya, tim untuk menghadapi akreditasi. Yang berikutnya, untuk meningkatkan mutu para siswa, sekolah juga membentuk tim untuk asistensi atau untuk membimbing para siswa untuk mengikuti lomba atau event-event yang terkait untuk peningkatan mutu para siswa. Ini sudah kita laksanakan, terbukti tahun lalu di sekolah kita mengikuti kompetisi sains nasional KSN, itu siswa mendapat juara 2 tingkat kabupaten untuk IPA dan juga untuk IPS masing-masing mendapat juara 2. Kemudian untuk matematika masih mendapat juara 10. Selain itu untuk event yang lainnya seperti lomba seni rupa tingkat kabupaten, sekolah kita alhamdulillah mendapatkan juara 1. Dan mutu adalah yang paling baku untuk terutama untuk para siswa. Tentunya sebelum para siswa, tentunya para guru harus meningkatkan mutu kita masing-masing. Demikian Pak Susanto. Terima kasih Bapak. Ternyata dari komitmen mutu yang dikedepankan SMP ini sudah sangat baik diterapkan, sehingga terbukti siswa-siswinya pun bisa mencapai prestasi dari apa yang telah dijalani. Alhamdulillah. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kelima ini Bapak, terkait dengan nilai anti korupsi. Nah, sebagai ASN kan kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi. Langkah apa yang bisa Bapak berikan agar ASN di sini ini menerapkan nilai anti korupsi? Ya, nilai anti korupsi. Kalau berbicara korupsi, kadang-kadang kita secara umum itu adalah terkait dengan keuangan. Memang betul, salah satunya adalah keuangan. Jadi kata korup itu menghilangkan. Ketika kita yang terkait dengan keuangan, ketika kita mendapatkan bantuan dari pemerintah, yang jelas bantuan rutin itu adalah bantuan operasional sekolah bebas, kemudian juga ada bantuan yang berupa DAK dan alokasi khusus. Itu tentunya kita menerapkan menjalankan apa yang diamankan di dalam bantuan tersebut sesuai dengan peraturan, dan setelah itu membuat pertanggungjawaban. Kemudian tidak hanya itu, yang namanya korupsi tidak hanya menyangkut keuangan saja, tetapi yang terkait dengan ASN, karena kita semua sebagian besar adalah sebagai pendidik,
yang pendidik itu berkecimpung dengan mendidik para siswa bisa laksanakan dengan cara Bapak Ibu guru itu tidak mengkorup atau tidak menghilangkan waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah di dalam bekerja, supaya kita tidak mengorup waktu. Ya, waktu kalau materialnya Bapak Ibu guru material ya tidak terkait langsung, yaitu ada waktu. Jadi waktu itu betul-betul bagi saya tekankan untuk bisa dimanfaatkan supaya tidak termasuk di dalam ranah korupsi. Apa yang saya lakukan untuk mengontrol itu? Tentunya saya akan membuat yang namanya presensi, baik itu presensi manual, ada presensi online dan lain sebagainya. Selalu saya mengontrol kapan kedatangannya dan kapan kepulangannya sesuai dengan aturan. Itulah langkah-langkah yang saya tempuh untuk meningkatkan yaitu nilai anti korupsi, yaitu berupa keuangan dan non keuangan. Demikian Pak Susanto. Baik Bapak, terkait dengan nilai-nilai dasar akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi telah Bapak sampaikan bagaimana penerapannya di SMP ini. Ya. Tentunya selama menjalankan itu kita akan mengalami yang namanya ada hambatan, tantangan maupun resiko dari apa yang telah kita jalankan. Nah, kira-kira hambatan, tantangan dan resiko yang bisa ditimbulkan dari pelaksanaan nilai-nilai dasar ASN ini apa saja ya Pak? Ya, untuk hambatannya tentu karena personal atau ASN ini dari berbagai latar belakang dan berbagai domisili mungkin jauh dan dekat. Ini yang jelas untuk hambatannya itu barangkali ada beberapa yang datang tidak tepat waktu, motivasinya ya, perlu ditingkatkan, jadi kinerjanya perlu ditingkatkan supaya lebih optimal. Nah, sekarang sudah baik tapi tetap kita lebih optimal, itu hambatannya. Kemudian yang lainnya terkait dengan kegiatan PDM itu ada hambatan yang masih kurangnya fasilitas atau sarana prasarana di sekolah ini sebagai hambatan. Kemudian untuk tantangannya, jadi tantangan itu yang pertama adalah untuk memenuhi standar kerja yang optimal. Ini sebagai tantangan yang harus dipenuhi. Yang berikutnya yaitu menyamakan persepsi. Jadi ini sebagai tantangan juga, menyamakan persepsi untuk lebih berkinerja tinggi dan loyal terhadap pemerintah. Kemudian yang berikut, pemimpin yang baik tentunya pemimpin yang bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundangan dan juga bisa menyesuaikan dengan kondisi di tempat kerja, baik kondisi alam atau kondisi personalnya ya, jadi menyesuaikan kondisinya. Resiko dari yang diambil oleh kepala sekolah yang itu karena tadi bedanya pendapat tentunya bisa tidak disenangi lah ya, bisa tidak disenangi oleh ASN-nya mungkin itu. Namun demikian juga yang namanya penerapan kebijakan dari pemerintah lewat kepala sekolah tentunya ada yang mungkin tadi tidak senang, tentunya ada yang mendukung. Jadi resikonya seperti itu adalah hal yang biasa terjadi. Nah, yang untuk meminimalisir tersebut yang penting kepala sekolah itu punya komitmen. Jadi komitmen, jadi apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, apa yang dipikirkan harus sesuai dengan aturan yang berlaku pada Bapak Ibu guru. Tentunya di akhir sekali lagi kita adakan penilaian perilaku dan penilaian kinerja. Gitu Pak Susanto yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya pertanyaan sudah disampaikan semuanya. Saya kira cukup untuk wawancara hari ini terkait dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.